Baik, hadis yang ketiga, rukun Islam. Ya, judul hadis yang ketiga ini Ruknul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar, ya Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai keduanya, yaitu Abdullah ibnu Umar dan juga Umar ibn al-Khattab, ayahnya. Qala, anak Umar bin Khattab ini Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus salat, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa hajjul baiti wa shaum Ramadan, dan menunaikan haji dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Muslim. Ya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Ya, bangunan Islam ini ada 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi la ilaha illallah itu hakikatnya kita mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan pengakuan tersebut terimplementasikan melalui lisan dan hati. Harus dipadukan antara lisan dan hati. Karena munafik itu hanya kemudian mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan hanya sekedar di lisannya saja, namun tidak masuk dalam hati mereka. Makanya tidak dikatakan beriman, munafik. Iya, seperti orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kepalanya adalah Abdullah ibnu Saba. Iya. Maka perlu untuk kita memadukan antara lisan dan hati dalam rangka merealisasikan pengakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, yang kemudian diberikan wahyu, syariat. Konsekuensinya ketika kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, konsekuensinya adalah bahwa kita akan mentaati segala apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa tuqimu wa iqamus shalah. Iya, wa iqamus shalah, dan juga rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Yang dimaksud mendirikan salat di sini adalah mendirikan salat secara sempurna, dan tidaklah salat sempurna kecuali jika memenuhi seluruh syarat-syaratnya, rukun dan kewajiban-kewajibannya, dan juga ada penyempurna lainnya, ya, sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah dalam salat. Dan salat di sini mencakup salat fardu dan juga salat sunnah. Wa ita'u az-zakah, dan memberikan zakat, harta yang wajib diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Itu maksud daripada mengeluarkan zakat, yaitu kita mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan, diberikan bukan kepada semua orang, tapi kepada golongan tertentu, golongan yang berhak untuk menerimanya. Ya, zakat yang wajib misalnya emas. Emas jika mencapai nisab, ketentuan waktunya, maka itu wajib untuk kemudian kita keluarkan 25%-nya. Ya, nisab zakat emas adalah 20 mithqal, ya, atau 20 dinar. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 85 gram, ya, emas murni.
Jika emas mencapai nisab ini, maka wajib untuk dikeluarkan 2,5%-nya zakat. Iya. Nah, adapun asnaf, golongan yang berhak untuk menerima zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Yang pertama adalah orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, dan panitia yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membagi zakat tersebut. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang mu'allaf yang baru masuk ke dalam Islam, itu juga kita berikan zakat. Ya, itu juga diberikan zakat. Mengapa? Karena ia baru saja masuk ke dalam Islam, maka butuh untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan rahmat dan kasih sayang dari dinul Islam ini, dari agama Islam ini. Wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya. Dan juga diantaranya adalah al-gharimin, ya, afwan. Wa fir riqab, yaitu hamba sahaya, budak, ya, para budak. Atau wal gharimin, orang-orang yang berutang. Itu juga masuk dalam kategori golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, bagi mereka yang sedang berjuang di jalan Allah. Wa banis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Misalnya dia sedang safar dan ternyata membutuhkan pangan makan untuk bisa melanjutkan kehidupannya, maka itu juga diberikan zakat. Ya, fariidatan minallah. Sesungguhnya ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam yang berikutnya disebutkan dalam hadis ini, wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah itu dengan kemudian seorang menunaikan manasiknya, ya. Ada fikih tersendirinya manasik haji. Apa yang paling pertama kita lakukan misalnya di miqat, kemudian nanti setelahnya ada beberapa aturan-aturan haji sampai tawaf, tahallul dan seterusnya, ya. Ini semua disebut dengan manasik. Aturan-aturan, langkah-langkah untuk kemudian dapat merealisasikan ibadah haji ini. Ya, dalam rangka apa? Sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita melakukan haji. Disebutkan haji terlebih dahulu. Riwayat sebelumnya atau hadis sebelumnya itu disebutkan puasa terlebih dahulu. Allah taala alam, ini merupakan keraguan dari perawi, ya. Mana yang dikedepankan, namun ini hanya tertib zikri, urutan penyebutan saja, ya, bukan dalam hal hukum. Karena kalau dalam hal hukum, kewajiban puasa tentu lebih dahulu ketimbang kewajiban zakat. Nah, kalau kita merujuk ke sejarah, maka kewajiban puasa lebih dahulu ketimbang kewajiban zakat. Namun ini hanya penyebutan, hanya sekedar penyebutan dan tidak mempengaruhi konsekuensi hukum, ya. Dan haji dilakukan sesuai dengan kemampuan. Syaratnya adalah mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Jadi kewajiban ini kapan kemudian ada pada diri seorang ketika dia mampu untuk melakukan perjalanan. Ketika dia ada di Mekah misalnya, hanya kemudian mengandalkan kakinya saja berjalan menuju ke Baitullah Al-Haram, maka itu wajib. Kalau kita misalnya di sini di Indonesia tidak memiliki uang untuk pergi haji ke sana karena misalnya amat sangat mahal, maka belum jatuh pada kita kewajiban haji itu. Kapan jatuh kewajiban haji pada kita? Ketika kita mampu.
Dan yang terakhir saumu Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi puasa pengertiannya adalah al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan puasa, yaitu minal akli wa syurbi wa ghairiha min muftiratis shaum, seperti misalnya makan, minum dan selainnya. Dan juga di antara pembatal puasa disebutkan al-jima', ya, berhubungan badan dengan istri. Min waqti tulu'il fajri hatta ghurubisy syams, jadi menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melantarkan syahwatnya kepada pasangannya. Min waqti tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, hatta ghurubisy syams, sampai terbenamnya matahari. Kalau lupa gimana? Maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Dalam hadis disebutkan fa inna ma yut'imullahu wa yasqi, ya. Jadi seorang yang lupa kemudian dia makan dan minum, sesungguhnya itu adalah bonus, ya, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika dia lupa kemudian ingat namun minumnya tersebut tetap dilanjutkan, maka ini seketika puasanya batal karena dia ingat namun dia teruskan. Berbeda kalau dia lupa minum, setelah habis minumnya dia ingat ternyata sedang berpuasa, maka dilanjutkan saja puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa dan juga tidak menetapkan hukum kepada orang yang sedang lupa. Rufi'a an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Tidak berdosa seorang hamba yang kemudian lupa dan kemudian dipaksa, wa mastukrihu alaih, an-nisyan wal khata', dan juga dia tidak tahu melakukan suatu perbuatan lantas ia tidak kemudian mengetahui hukumnya, maka tidak mendapatkan dosa, ya. Dan ketika misalnya dia berpuasa seperti ini dan ternyata lupa atau misalnya tidak tahu bahwa hukumnya tidak boleh, kemudian diberitahu bahwasanya hukumnya tidak boleh, maka setelah itu boleh untuk kemudian dia tetap melanjutkan puasanya. Allah taala alam bisawab.